kutipan pertama dari Iljamul Awam yang taubat dari ilmu kalam. Ya, nanti ada yang lebih jelas lagi. Ini juga jelas, tapi nanti ada yang lebih jelas setelah ini ya. Oke, saya bacakan dulu. Wa yajibu ala kulli man la yaqifu ala kinhi hadhihi al-ma'ani wa haqiqatiha, dan wajib bagi siapapun yang tidak memahami kinhi hadhihi al-ma'ani, inti dari makna ayat-ayat ini ya. Ayat-ayat tentang apa? Tentang istiwa, bersemayam, tentang iyadullah, tentang tangan, tentang kursi, tentang wajah Allah, tentang penglihatan Allah, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Ya, itu semua kan sifat Allah yang seakan-akan membutuhkan jasad, membutuhkan jism. Ya, mendengar butuh mata, melihat butuh telinga. Ya, kata Al-Ghazali, siapapun yang tidak memahami ini, walam ya'rif ta'wilah, dan tidak mengetahui ta'wilnya, ya, wal ma'na wal murada biha, dan tidak mengetahui maksud dan maknanya, ayyukirra bil ajiz, harus mengakui kelemahannya. Fa inna sidqa wajibun, karena jujur itu wajib. Wa huwa an darkihi ajizun, ya, dan dia pasti tidak akan pernah mampu memahaminya. Ajiz itu lemah, tidak akan pernah mampu. Fa in idda'a al-ma'rifah, kalau dia mengaku tahu, ya, faqad kadzaba, kata Al-Ghazali. Kalau ada orang mengaku tahu takwilnya dan mau menawilkannya, faqad kadzaba. Ya, tahu maknanya dan mau menawilkannya, maka dia dusta. Wa hadza ma'na qauli Malik radhiyallahu an. Ini adalah perkataan dari Imam Malik ya radhiyallahu an. Al-kaifiyatu majhul. Rincian prosesnya, proses semayam Allah, proses melihat Allah, proses mendengar Allah, proses tangan Allah, proses kursi Allah, itu majhulah, tidak dapat diketahui. Yakni tafsilul murad bihi ghairu ma'lum. Rinciannya tidak dapat diketahui. Makanya jangan dirincikan. Kalau kita lihat para mutakallimin yang sejalan dengan Ustaz Nuruddin, termasuk Abduh. Dalam menilai Abduh juga sejalan dengan beliau. Saya penggemar Abduh, tapi dalam hal ini izinkan saya berbeda dengan Abduh, ya. Karena beliau mentakwil, ya, mentakwil semayam menjadi menguasai, istiwa itu kan bersemayam, menjadi istaula kalau tidak salah ya, menguasai. Lalu yadun, tangan Allah itu menjadi kekuasaan. Lalu kursi Allah itu menjadi ilmu, itu ditakwil. Nah, dalam hal ini saya berbeda dengan itu, karena Al-Ghazali menyatakan lam ya'rif ta'wilah, tidak akan diketahui takwilnya, jadi jangan ditakwil, ya. Yang di bawahnya lebih jelas, fa'idzan al-imanu bil jumliyat, mengimani hal-hal yang sudah umum dan sudah terpatri di teks itu. Ya, misalkan disebut istiwa, yadun, tangan, kursi, semayam, melihat, mendengar, mendengar. Jangan lagi ditawil-tawil, melihat itu bagaimana ya? Kan Allah tidak punya mata. Mendengar itu bagaimana ya? Semayam itu bagaimana ya? Nah, kursi itu bagaimana? Masa Allah punya kursi? Tangan Allah itu bagaimana ya? Masa Allah punya tangan? Nah, itu kata Al-Ghazali, allati laysat mufassalah, yang tidak ada rinciannya, fi dzihn, dalam pikiran, mungkin saja, sah saja. Walakinna taqdisahu alladhi huwa nafyun lil muhal, akan tetapi mensucikan Allah, ya, yang mana nafyun lil muhal anhu, yang bagi ayakuna mufassalan, yang mana itu tidak akan mungkin bagi Allah, maka harus dirincikan. Fainal manfiya hiyal jismiyah wala wazimha. Nah, jadi kalau ayat-ayat yang jumliyat, yang dia bukan nafyun lil muhal, ya, jumliyat itu berarti positif kita sebutnya ya. Kalau nafyun lil muhal itu negatif. Ada kata adalah di sana. Misalkan laisa kamitslihi syai', itu nafyun lil muhal. Itu harus dirincikan. Ya. Kalau nafyun lil muhal, ada kata negatif, ada kata la nafi atau laisa, itu harus dirincikan. Misalkan laisa kamitslihi syai', atau la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. La tudrikul absar. Ya, itu juga kan adalah nafi. Tadi yang pertama laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Tuhan. Nah, kata Al-Ghazali,
Ini harus dirincikan. Tidak ada serupa berarti apa? Tidak ada Allah itu tidak ada jisimnya, karena kan kita punya jisim, tuh Allah tidak punya jisim. Lalu tadi la tudrikuhul absar, dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan. Itu yang bagi ayatun mufassalan, tidak apa-apa dibuat rinciannya. Tapi kalau al-jumliyat allati laysat mufassalan, itu jangan dirincikan, langsung saja diterima. Ya, mirip-mirip dengan argumennya Harry Pras. Oke, lanjut. Ini juga kutipan Al-Ghazali, sebenarnya sudah ada di video sebelumnya ya. Wa hadza qalilun nafa. Ini semua perdebatan tentang ilmu kalam ini qalilun nafa, sedikit sekali manfaatannya. Fi haqqi man la yusallim siwa daruriyat syai'an aslan. Untuk memenuhi kebutuhan ya man la yusallim, yang tidak mau menerima apa-apa siwa daruriyat kecuali argumen yang pasti, aksiomatik. Ya. Syai'an aslan, sedikit pun. Falam yakunil kalamu fi haqqi kafian, kata Al-Ghazali. Jadi ilmu kalam itu tidak mampu memenuhi kebutuhanku, ya. Wala lidai alladzi kuntu ashkuhu syafin, dan juga ilmu kalam tidak mampu menyembuhkan tidak mampu menyembuhkan penyakit yang aku keluh kesahkan. Yang terakhir, lam yablugh kalamuhum fihi al-ghayat al-qaswa. Ya, ilmu kalamnya mereka itu tidak mampu mencapai tujuan tertinggi, yaitu mengenal Allah. Falam yahsul minhum ayamhu bil kulliyah, dan dia tidak bisa menghasilkan sesuatu yang menghapus secara kuliah, secara keseluruhan dzulumatil hayra, gelapnya keraguan, kebingungan, fi ikhtilafatil khalq, di tengah perbedaan-perbedaan pendapat di antara umat manusia. Jadi jelas. Nanti kita lihat lanjutannya. Jadi ini kalau kita belajar fasal maqal, jadi kita harus bisa membedakan ruang. Ini etika fasal namanya. Etika membedakan kebenaran ruang filsafat, agama, dan sains.